Dr. Reisa Brotoasmoro, jubir baru COVID-19. Dokter cantik ini secara resmi sudah masuk dalam tim komunikasi gugus tugas COVID-19. Hal ini diungkapkan oleh Fajrul Rahman selaku juru bicara kepresidenan. Ada dua jubir COVID-19 sekarang, Pak Dr. Yuryanto dan Mbak Dr. Reisa. Ajak masyarakat beradaptasi dengan kebiasaan baru, tulis Fajrul dalam cuitan Twitternya. Fajrul menjelaskan, Dr. Reisa secara resmi adalah tim komunikasi gugus tugas COVID-19, sedangkan Dr. Yuryanto adalah jubir COVID-19. Keduanya bahu-membahu memberikan informasi dan edukasi ke publik. Ayo tetap disiplin memakai masker, menjaga jarak fisik, mencuci tangan dan tidak berkerumun, tambahnya. Alasan Dr. Reisa bergabung dalam tim komunikasi gugus tugas penanganan COVID-19 karena latar belakang dirinya yang sering memberikan edukasi soal kesehatan kepada masyarakat luas. Karena visi dan misi yang sama ini, akhirnya saya diminta bergabung dengan tim komunikasi gugus tugas COVID-19 untuk mengedukasi masyarakat disiplin dengan protokol kesehatan, kata Reisa. Komunikasi publik yang baik. Reisa mengungkapkan dapat membentuk komunikasi publik yang lebih baik dan komprehensif menjadi tantangan dirinya saat bergabung dalam tim komunikasi gugus tugas COVID-19. Sehingga, dia berharap berbagai upaya yang telah dilakukan gugus tugas dan pemerintah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Tentunya saya lihat dibutuhkan komunikasi publik yang lebih baik, sehingga bisa menjawab apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, ujar Reisa. Reisa Brotoasmoro bagikan tips jaga kebugaran jelang new normal. Reisa Brotoasmoro belum lama ini bergabung dalam tim komunikasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Di setiap jumpa pers saat memberikan informasi terbaru terkait COVID-19, dia tak lupa mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan. Reisa Brotoasmoro mengingatkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan sebagai bagian dari pola hidup bersih dan sehat atau PHBS saat memasuki era new normal. Itu utamanya menjaga kesehatan tubuh, menjaga kesehatan lingkungan, ujar Reisa Brotoasmoro Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020. Selain itu, Reisa juga menyarankan untuk tetap menerapkan pola hidup sehat, mulai dari makanan, dengan selalu mengkonsumsi gizi seimbang, banyak minum air putih dan cukup tidur untuk mengurangi stres, serta olahraga rutin. Khusus untuk olahraga, ibu dua anak itu lebih memilih olahraga ringan dalam ruangan dan dilakukan bersama keluarga. Olahraga di rumah jadi andalan. Selain untuk safety keselamatan juga efisiensi waktu, dan bonding time sama keluarga, kita suka yoga. Treadmill bareng aja sudah jadi seru. Apalagi anak-anak saya masih kecil, kata dokter yang sempat menjadi pembawa acara, Dr. Oz Indonesia, itu tak hanya menjaga kesehatan, momen menjalani masa adaptasi baru ini, menurut Reisa Brotoasmoro, juga sekaligus jadi momen untuk membangun kedekatan bersama keluarga. Manfaatkan momen ini untuk quality time dan bonding time dengan anak-anak. Ini akan jadi momen yang sampai mereka dewasa tidak akan terlupakan, ujar Runner Up Puteri Indonesia 2010 itu. Meski saat normal baru sejumlah pusat perbelanjaan dan tempat wisata sudah mulai dibuka, Reisa menyarankan untuk sebisa mungkin tetap berada di rumah. Namun, jika terpaksa harus meninggalkan rumah, Reisa menekankan untuk agar terus menerapkan protokol kesehatan, salah satunya menggunakan masker. Dalam menjalankan adaptasi kebiasaan baru ini kita tetap harus waspada, diusahakanlah untuk tetap berada di rumah. Tapi kalau misalnya terpaksa harus di luar rumah, maka harus siap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Jadi jangan lengah, ujar Reisa Brotoasmoro. Dia mengingatkan, penularan virus corona adalah melalui droplet atau percikan air liur dari seseorang yang terinfeksi tatkala ia batuk atau bersin. Bahkan saat ia berbicara seperti biasa, tanpa disadari, kata dia, tatkala kita berbicara dengan orang lain ada percikan droplet yang keluar dari mulut lawan bicara. Maka, saat kita tak menjaga jarak sebagaimana yang disarankan, bisa jadi akan tertular virus ini. Apalagi orang yang kita temui tidak kita ketahui pasti status kesehatannya.
Maka sebaiknya dalam masa pandemi ini physical distancing ini harus kita terapkan secara baik, imbau Dr. Reisa. Jaga jarak ini, kata Reisa juga demi mencegah penyebaran virus secara masif di masyarakat. Jaga jarak ini amat penting diterapkan kala kita menjenguk orang yang sakit ataupun mengunjungi orang dengan kesehatan yang rentan. Mari kita biasakan untuk menjaga diri. Tidak memegang anak-anak kecil apalagi bayi kalau kita bukan orang tuanya, ucap Reisa. Penggunaan masker disarankan maksimal hanya 4 jam, dan harus diganti dengan yang baru, atau yang bersih, kata Reisa. Selain itu, masker juga wajib diganti jika sudah basah atau terlalu lembab. Ia menganjurkan agar masyarakat membawa persediaan masker apabila harus pergi keluar rumah. Masyarakat disarankan untuk membawa beberapa buah masker ketika harus pergi keluar rumah untuk beraktivitas, tambahnya. Reisa yang mulai aktif bertugas sejak Senin, tanggal 8 Juni tahun 2020, mendampingi juru bicara pemerintah untuk COVID-19 Ahmad Yuryanto, juga menyebut penggunaan masker harus tepat. Penggunaan masker pun harus tepat, misalnya menutupi hidung sampai dengan dagu, ungkapnya. Selain itu, ia mengingatkan untuk tidak menarik atau menurunkan masker dan tidak menyentuh bagian depan masker setelah digunakan beberapa saat. Untuk melepaskannya, cukup dengan memegang bagian tali atau pengait tanpa menyentuh bagian kain dan kemudian dibuang atau dicuci kembali untuk jenis masker kain. Lalu, penggunaan masker ini hanya dapat efektif apabila seseorang yang memakainya juga menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Cuci tangan sebelum menggunakan masker. Hindari memegang area wajah, terutama mata, hidung, dan mulut. Jangan megang kain bagian depan masker ketika digunakan, kata Reisa Broto Asmoro. Hindari kerumunan. Dr. Reisa mengimbau dalam konteks pandemi corona COVID-19, semua orang meskipun menggunakan masker, tetap harus menghindari kerumunan dan tempat ramai serta menjaga jarak fisik minimal 1 meter dari orang lain. Terutama, dari mereka yang bergejala, atau mengalami gangguan pernapasan, seperti batuk bersin, demam, dan lain-lain. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan bila tidak ada, gunakanlah handrub berbasis alkohol, jelas Reisa. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru, budaya memakai masker di tempat umum, kantor, pasar, sarana transportasi, dan ruang publik lainnya sangat dianjurkan. Hal itu dilakukan untuk memastikan seseorang aman dari COVID-19, dan sekaligus tetap bisa produktif berkarya. Reisa menambahkan bahwa hal itu juga untuk tetap menjaga kelangsungan rumah tangga dan keluarga, dan bermasyarakat, meningkatkan kegiatan gotong royong serta solidaritas antar sesama dalam bersama melawan COVID-19. Lakukan hal ini dengan disiplin. Lindungi diri, lindungi orang lain. Pastikan kita, keluarga, tetangga, kerabat, dan kawan, aman dari COVID-19 dan tetap produktif membangun bangsa, tutupnya. Beradaptasi adalah mengubah perilaku dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan, kata Reisa Broto Asmoro pada jumpa pers Kamis tanggal 11 Juni tahun 2020. Reisa Broto Asmoro ajak masyarakat tidak menyerah hadapi COVID-19. Reisa menilai, masyarakat produktif yang aman COVID-19 baru bisa terlaksana apabila masyarakat secara disiplin menjalankan adaptasi kebiasaan baru, yaitu dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menggunakan masker saat di luar rumah, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Menurut Reisa, sebagian besar masyarakat di Indonesia sudah menerapkan kebiasaan-kebiasaan baru tersebut dengan baik karena sudah berkali-kali disosialisasikan. Sayangnya, masih ada yang belum disiplin. Kita ingin angka positif COVID-19 menurun. Tidak akan bisa bila hanya mendengarkan sosialisasi, tetapi tidak menjalankan protokol kesehatan, tutur Reisa Broto Asmoro. Menunggu vaksin. Reisa mengatakan antivirus corona penyebab COVID-19 berupa vaksin masih belum ditemukan. Para ahli dari berbagai negara masih terus melakukan uji coba dan belum bisa dipastikan kapan akan ditemukan vaksin yang efektif melindungi diri dari COVID-19.
Menurut para pakar, mematuhi protokol kesehatan adalah tameng terbaik bagi kita untuk mengurangi risiko tertular COVID-19, katanya. Cuci tangan. Sejumlah studi menyatakan virus corona penyebab COVID-19 dapat bertahan selama 72 jam di permukaan plastik dan besi tahan karat, 4 jam di permukaan tembaga, dan kurang dari 4 jam di permukaan kertas karton. Dengan sering menyentuh benda-benda di sekeliling kita, bisa langsung menularkan COVID-19 bila kemudian menyentuh mulut, hidung, dan mata. Karena itu, mencuci tangan dengan baik dan benar menjadi penting, katanya. Profil Dr. Reisa Broto Asmoro. 1. Kuliah Kedokteran. Lahir pada tanggal 28 Desember tahun 1985 di Malang, Dr. Reisa memiliki nama asli Reisa Kartika Sari. Ia dikenal dalam layar kaca setelah menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan dan Universitas Indonesia. Wajah Reisa sudah familiar di masyarakat karena dirinya menjadi dokter host untuk acara Dokter Oz Indonesia di Trans TV pada 2014 bersama almarhum Dr. Rian Tamrin. 2. Karir. Setelah lulus, Dr. Reisa Broto Asmoro pernah bekerja sebagai tenaga medis forensik di RS Polri Raden Said Sukanto, Kramat Jati. Bahkan ia menjadi salah satu anggota DVI, Disaster Victim Identification, yang salah satunya terlibat dalam proses investigasi korban Sukhoi dan beberapa bom terorisme di Jakarta. 3. Ikut ajang kecantikan. Tak hanya menjadi host di acara kesehatan, Reisa Broto Asmoro juga pernah mengikuti ajang kecantikan Puteri Indonesia pada 2010. Kala itu, ia menjadi perwakilan daerah istimewa Yogyakarta dan berhasil meraih gelar Puteri Indonesia Lingkungan 2010. Ia juga dinobatkan sebagai Duta Energi Bersih. Reisa juga pernah menjadi runner-up Miss Internasional Indonesia tahun 2011. 4. Menikah. Pada 2012, Reisa dipersunting oleh salah satu anggota Keraton Solo, yaitu Kanjeng Tejodiningrat Broto Asmoro. Ia mendapatkan gelar Kanjeng Mas Ayu Tumenggung, namun Dr. Reisa lebih senang menuliskan namanya dengan Reisa Broto Asmoro mengikuti nama keluarga sang suami. 5. Menjadi bagian tim komunikasi gugus tugas COVID-19. Kepiawaiannya menjadi presenter dan memiliki ilmu kedokteran yang mumpuni membuat Dr. Reisa Broto Asmoro dipilih secara resmi menjadi bagian dari tim komunikasi gugus tugas COVID-19 bersama dengan Dr. Ahmad Yuri. Keduanya bahu-membahu memberikan informasi dan edukasi kepada publik. Dengan tetap disiplin menggunakan masker, menjaga jarak fisik, mencuci tangan, dan tidak berkumpul.